Selamat pagi. Selamat pagi. Masuk ya. Oke, baik. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibimbing berdoa ketua kelas. Untuk doa, saya minta sebelum kalian berdoa, tarik nafas, ya, tarik nafas, rasakan udara oksigen yang masuk dalam tubuh kalian. Nanti itulah yang akan bermanfaat untuk tubuh kita sehingga apa yang kita pelajari dapat kita cerna dengan baik. Itu ya, kita lakukan bersama-sama. Tapi sebelumnya kita tarik nafas dulu bersama-sama. Yuk, dipimpin ketua kelas. Duduk siap. Doa mulai. Saya dulu ya. Anak-anakku, silakan berdiri semuanya. Sebelum mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ya, Pak Vicky selalu mengarahkan kalian untuk yang pertama cek kedisiplinan, kerapian, kebersihan. Yang pertama kerapian. Yuk, bajunya yang belum rapi dirapikan. Ya. Sudah? Kalau sudah, lihat kanan kiri, depan belakang, bawah. Apakah ada sampah? Tidak. Apakah kotor? Tidak. Oke, berarti sudah bersih, sudah dipiketi ya tadi. Tidak. Alhamdulillah, karena kebersihan adalah sebagian dari Iman. Oke, bagus sekali kelas ini. Sangat bersih, indah, nyaman dipandang, luar biasa. Ya. Oke, sebelum mulai yel-yel dulu ya. Seperti biasanya, kalau saya bilang semangat pagi, jawabannya itu dulu ya. Seperti biasanya, kalau yang kedua nanti, kalau saya bilang belajar sejarah, luar biasa. Oke, yuk. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Adakah SMK udah di dadamu? Siap ada. Tunjukkan. Ini dia. Tunjukkan. Ini dia. Belajar sejarah. Menyenangkan luar biasa. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Yo, kesepakatan kelasnya dibaca biar gak lupa. Ya, biar kelas ini tetap solid, tetap disiplin dalam kegiatan belajar mengajar. Yuk, dibaca. Siapa dulu? Siap? Ya, sila. Yang keras. Ya, selanjutnya. Sudah dilaksanakan ya tadi. Terus, yang kedua. Menyimak penjelasan guru dengan sungguh-sungguh ketika guru sedang menjelaskan materi pelajaran. Saling menghormati, menghargai, dan membantu antar siswa. Sudah dilaksanakan ya? Sudah menyimak semua. Bagus. Selanjutnya, siapa yang mau baca? Siapa? Angkat tangan. Novita Rani. Rahmat. Siapa? Jana. Tidak berkenan antar siswa. Tidak berbaik hati di kelas kecuali untuk keperluan belajar. Itu ya kesepakatan kelas untuk kita pahami ya. Untuk kali ini materi sejarah yang akan kita bahas adalah konsep dasar sejarah, yaitu manusia, ruang, dan Waktu. ya. Jadi materi ini sangat penting sekali untuk kita pahami. Kenapa? Ya, manfaatnya apa? Ya, tujuannya apa? Ya, nanti akan kita bahas selanjutnya. Oke, Bapak akan menjalankan PowerPoint materi. Materi manusia, ruang, dan waktu. Yang pertama adalah
kita belajar dulu pengertian sejarah. Dibaca yang keras, Firda. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sejarah yang berarti pohon atau pertumbuhan. Pengertian sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Nanti akan saya bagi kelompok ya. Sudah saya siapkan LKPD-nya, nanti akan saya bagikan. Jadi nanti di bangku kalian itu ada gambar tokoh pahlawan nasional ya. Nanti sudah saya petakan ya sesuai gaya belajar masing-masing dari kalian. Nanti kalau ada yang Soekarno nanti berkumpul dengan Soekarno, Bung Hatta berkumpul dengan Bung Supomo, berkumpul dengan Supomo, Muhammad Yamin, ya, jelas? Jelas. Paham? Itu adalah kelompok kalian. Jadi kalian nanti membentuk kelompok sesuai yang sudah saya tempelkan pada bangku kalian masing-masing. Sudah ya? Oke. Tugasnya apa Pak? Ya. Tugasnya adalah ini. Silakan simak PowerPoint di depan ini. Tapi nanti saya akan bagikan LKPD. Di LKPD nanti juga sama. Tapi saya sampaikan dulu ya. Petunjuknya adalah yang pertama, kalian boleh memakai gadget kalian, HP kalian itu untuk membuka link ya bacaan terkait dengan Gunung Kelok. Terus yang kedua, literasi membaca konsep ruang dan waktu. Yang ketiga, literasi konsep perubahan dalam sejarah. Terus yang keempat ada literasi video. Literasi video ini sudah kalian amati di awal tadi. Jadi ini nggak apa-apa, nggak usah disimak nggak apa. Jadi ada tiga link yang akan kalian buka sebelum mengerjakan LKPD. Ya. Selanjutnya kalian baca LKPD atau lembar kerja peserta didik dengan seksama. Terus kalian diskusikan dengan teman kalian untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, tugas kelompoknya yang pertama, keterkaitan ruang dan waktu dalam peristiwa kronologi letusan Gunung Kelok. Itu apa? Ya. Hubungannya materi ini dengan sejarah Gunung Kelok tadi apa? Dicari. Terus yang selanjutnya, bandingkanlah usaha manusia pada setiap zamannya. Ya, tadi kan ada tahun 1901, 1919, terus ada 2007, 2014, yaitu usaha manusia dalam menghadapi letusan Gunung Kelok itu apa? Kalian cari, kalian jawab di LKPD. Ya. Terus yang ketiga adalah membuat infografis, mapping terkait dengan kronologi sejarah bencana alam yang ada di sekitar kalian. Yang keempat, apakah yang kalian bisa pelajari dari kronologi bencana alam di sekitar kalian terhadap konsep ruang dan waktu dalam sejarah serta konsep perubahan dan keberlanjutan. Dari sini ada yang tanyakan? Tidak? Kalau tidak, silahkan saya bagi dulu LKPD-nya. Ya.
Yuk, sudah ya. Kita presentasi kelompok masing-masing. Dimulai dari kelompok Soekarno ya. Kita dulu. Ya, nah, yuk maju ke belakang. Ya, coba Bapak. Yuk kita simak bersama-sama hasil presentasi dari kelompok Muhammad Hatta. Ya, yuk silakan. Nanti yang lain menanggapi ya. Yang lain menanggapi. Untuk soal nomor 1, Ya, bagaimana? buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Muhammad Hatta ingin mempresentasikan tugas. Untuk nomor 1, bagaimanakah keterkaitan ruang dan waktu dalam peristiwa kronologi letusan Gunung Kelut? Untuk ruang berada di Gunung Kelut, berada di perbatasan antara Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Malang. Untuk waktunya, pada 1901, letusan Gunung Kelut terjadi pada tengah malam antara tanggal 22 dan 23 Mei 1901. Letusan pertama terjadi sekitar pada pukul 00 atau 12 malam sampai jam 1 malam. Selama 2 jam aktivitas erupsi semakin meningkat dan pada pukul 03.00 letusan utama terjadi. Asap letusan pekat membumbung dari kawah Kelut, kemudian hujan lapili mulai terjadi di sekitar Kelut. Segera setelah lapili jatuh diikuti dengan debu basah dan lumpur. Kejadian selanjutnya berupa hujan abu panas. Di Kediri abu panas mulai turun sekitar pukul 03.030 dan bau belerang tercium di segala tempat. Letusan terdengar sampai jarak jauh, bahkan sampai di Pekalongan. Pada 1919, letusan tahun 1900 merupakan bencana terbesar yang dihasilkan oleh aktivitas Gunung Kelut pada abad ke-50. Letusan terjadi pada tengah malam antara tanggal 19 dan 20 Mei 1919. Untuk tanggal tahun 1951, 2 kali gempa terasa terjadi sekitar 3 minggu sebelum letusan terjadi pada tanggal 31 Agustus 1951 pukul 06.15. Terlihat asap tebal berwarna putih keluar dari puncak. Untuk nomor 3, buatlah kronologi sejarah bencana alam di sekitar lingkungan kalian yang berpengaruh sampai saat ini. Melalui pertanyaan pada tokoh lingkungan kalian, kemudian laporkan dalam berbagai bentuk lihat. Untuk infografis. November 2022 siang hari. Kronologis, hujan deras yang terjadi di wilayah Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Rabu 23/11/2022 siang tadi mengakibatkan tanah longsor. Akibat bencana tersebut, 2 rumah warga Dukuh Badut tertimpa material longsor. 2 rumah yang tertimpa tanah longsor di wilayah Larang Gunung Wilis adalah milik Maridi dan Supari Priyadi.
Kepala Seksi Kedaruratan Bencana BPBD Kabupaten Kediri Johan Laras Ponda mengatakan tidak ada korban luka maupun meninggal dalam kejadian itu, namun 2 rumah warga yang tertimpa material longsor mengalami kerusakan. Lokasi Dusun Besuki, Desa Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Kerugian material 2 rumah yang tertimpa tanah longsor di wilayah lereng Gunung Wilis adalah milik Maridi dan Supriyadi. Samping rumah dan ruang tamu jebol, sementara keduanya diungsikan ke tempat yang lebih aman, yaitu di rumah saudaranya. Upaya menurut Johan, tim BPBD Kabupaten Kediri telah melakukan asesmen ke lapangan dan sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa Jubo. Begitu pendapat laporan adanya tanah longsor di Kabupaten Mojo, personal BPBD Kabupaten Kediri sudah ke lokasi untuk melaksanakan observasi dan asesmen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Insinyur Soekarno ingin mempresentasikan tugas kelompok yang akan dibacakan oleh teman kami, Vika. Pertanyaan nomor 2. Bandingkanlah usaha manusia pada setiap zamannya dalam menghadapi letusan gunung Ruang. Dibangun bendung penahan lahar pada tahun 1905, melakukan penggalian saluran melalui semata atau dinding kawah bagian bawah. Dibangun sistem saluran terowongan pembuangan air danau kawah pada masa setelah kemerdekaan. Dibangun terowongan baru setelah letusan tahun 1966, 45 meter di bawah terowongan lama. Nomor 3. Buatlah kronologi sejarah bencana di sekitar lingkungan kalian yang berpengaruh sampai saat ini melalui bertanya pada tokoh lingkungan kalian. Kemudian laporkan dalam bentuk pilihan, infografis, dan mapping. Untuk soal nomor 3, kami membuat dalam bentuk foto sehingga tidak bisa ditampilkan sekali. Mungkin ada yang ingin menambahkan. Nomor 2, silakan kita habis. Ada yang mau bertanya, katakan. Ada. Ya, silakan. Kami dari kelompok Ramadhani ingin menanyakan kapan pembuatan terowongan. Bisa diulangi lagi. Apa ya? Kapan pembuatan terowongan? Pada tahun 1905. Nah, itu adalah konsep atau dimensi waktu
waktu. Ada keterkaitan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Ya. Masa lalu untuk kita pelajari, masa kini untuk kita introspeksi, untuk refleksi, masa depan untuk kita perbaiki lebih baik lagi. Makanya ada yang bilang, ya, semakin hari itu adalah harus semakin baik. Ya, kalau tidak seperti itu, tidak ada perubahan, ya, itu adalah apa? Tidak ada tetap seperti yang dulu, tidak ada perubahan. Ya, Anies kelas 1 dulu pendiam, sekarang sudah berani menjawab pertanyaan. Farel kelas 1 ya, belum aktif, besok semakin naik tingkat semakin aktif, ya. Terus Nur, ya, sekarang mungkin masih malu-malu, ya, tapi kedepannya harus semakin meningkat. Itu ya. Ada pertanyaan yang lain? Atau ada yang mau menambahkan dari pertanyaannya Vika? Cukup? Cukup. Oke, lanjut pertanyaan. Mungkin kalau ada pertanyaan selanjutnya. Ya, Rahma. Kenapa manusia menjadi unsur penting dalam konsep sejarah? Nah, pertanyaan yang bagus. Kenapa manusia menjadi unsur penting dalam konsep sejarah? Yuk, katakan yang baru Pak Wiki jawab. Saya kasih poin nanti yang bisa jawab. Apa? Penting nggak tahu manusia dalam? Ya, Kak, silakan. Karena manusia objek sejarah. Jadi manusia tahu sejarahnya kalau misalnya tidak ada manusia. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Vika. Ada yang mau nambahkan lagi? Kenapa manusia itu penting dalam unsur sejarah? Ini kita, Anis, Jessica, cukup ya? Sudah paham semuanya ya? Bahwasanya manusia itu adalah unsur penting dalam sejarah. Nah, kalau nggak ada manusia, siapa yang menulis sejarah? Ya nggak? Nggak bisa kan? Itulah jawabannya. Jadi manusia itu penting karena manusia adalah penggerak dalam sejarah. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan untuk diskusi kita kali ini, ya. Evaluasinya adalah lebih aktif lagi dalam diskusi, ya. Lebih aktif lagi dalam diskusi. Untuk selanjutnya bisa kembali ke formasi semula. Kegiatan diskusi sudah selesai. Untuk kelompok yang paling aktif tadi kelompok yang sini tadi kelompok berapa? Kelompok Muhammad Hatta dan kelompok siapa? Muhammad Yani. Tepuk tangan untuk kelompok Muhammad Hatta dan Oke, nanti saya kasih reward khusus untuk kelompok yang aktif tersebut, ya. Selain nilai poin, saya kasih reward nanti. Datang ke kantor ya. Datang ke kantor yang kelompok tadi. Oke, baik, itu yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya ada evaluasi individu. Ya, kalau tadi dikerjakan secara kelompok, sekarang untuk mengasah kemampuan kalian sudah seberapa paham kalian, silahkan ini ditulis dan dijawab. Yuk ditulis. Silakan dikumpulkan di depan. Sudah selesai materi kita pada hari ini. Terima kasih. Jadi banyak sekali manfaat
yang kita peroleh dari materi kita kali ini terkait dengan letusan gunung yang berada di daerah kita, ya. Kita biar tahu, ya, upaya atau mitigasi yang dilakukan oleh generasi-generasi muda biar nggak gagap info. Iya ya caranya untuk mitigasi bencana alam itu seperti apa. Nanti kalau kalian di daerah terjadi bencana longsor, terjadi banjir, terjadi apapun itu bencananya, kalian wis siap tahu langkah-langkah, cara-cara yang harus kalian lakukan. Itu manfaat kita mempelajari materi kali ini. Ada yang tanyakan? Kalau tidak, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama-sama ini benar-benar bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.